Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian syariah, fikih, dan ushul fikih dan hubungan antara ketiganya. Baik, di sini saya akan pengertian syariah merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasul-rasulnya berupa larangan maupun berupa suruhan. Yang kedua, fikih. Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan ushul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Hubungan antara ketiganya adalah berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan ilmu fikih dan usul fikih ilmu yang membicarakan tentang kaidah. Sedangkan ilmu fikih merupakan pemahaman terhadap syariah dan usul fikih. Baik, hanya itulah yang dapat saya jawab atas pertanyaan nomor 1. Selanjutnya akan dialihkan untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mazhab, yaitu yang pertama ada mazhab Hanafi, yaitu di mana didirikan oleh An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijrah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian adapun yang menjadi dasar mazhab Imam Abu Hanifah adalah beberapa dasar hukum Islam yang meliputi Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ihsan. Yang kemudian ada mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi atau Al-Imam Malik 93 sampai 179 Hijrah. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Muwatta yang menurut tentang hadis dan fikih. Kemudian ada mazhab Syafi'i, yaitu didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijrah. Dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma' serta Qiyas. Dan kemudian yang terakhir ada mazhab Hanbali, didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani atau Al-Imam Ahmad 164 sampai 241 Hijrah. Dasar mazhab Imam Ahmad adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab, masalah mursalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan sholat qashar, dan di mana saya akan mengqasharkan sholat zuhur saya karena saya sedang berada di perjalanan jauh. Baiklah, saya akan yang awal pertamanya saya akan membacakannya. Usolli fardu zuhri rakaataini qashran adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang kemudian dibacakan dengan iftitah, dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat pendek. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Dan kemudian sujud, Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Saya akan baiklah, dan dilanjutkan dengan seperti sholat biasanya, dan langsung saya lanjutkan ke tahiyat akhir, yang dimana membaca tahiyat awal dan sampai tahiyat akhir, dan kemudian dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, di sini saya akan mengilustrasikan sholat jamak, di mana sholat jamak ini dilakukan dalam perjalanan jauh. Nah, saya akan menjamakan sholat asar di waktu zuhur. Baik, di sini saya akan membacakan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmal asri fardhu lillahi ta'ala. Di mana sholat ini dilakukan
dan diakhiri dengan assalamualaikum sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Baik, di sini saya akan mengilustrasikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dihitung per orang ya. Nah, satu orangnya itu 2,5 kg beras atau 3, liter per orang. Nah, jika diuangkan hanya 1 kilo beras, yaitu seharga Rp10.000. Zakat per orangnya 2,5 kg dikali 10.000 sama dengan 25.000 per orang. Itulah penghitungan dari zakat fitrah. Di sini saya akan menjelaskan zakat pertanian. Jika 10 ton hasil ubi dengan harga 2.000 per kilogram dengan irigasi biaya sendiri, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ton sama dengan 10.000 kilogram, sama dengan 10.000 kilogram dikali dengan harga ubi 2.000 per kilogram, sama dengan 20 juta. 20 juta dikali 5%. 5% ini dapat dari irigasi biaya sendiri, sama dengan 100 juta. Nah, 100 juta ini dibagi dengan 5% per 100, maka hasilnya 1 juta. Zakat yang dikeluarkan adalah 1 juta. Baiklah, di sini saya akan mengilustrasikan bagaimana pembayaran zakat untuk zakat emas. Yaitu jika seorang ibu memiliki simpanan emas 5 kg emas dan masa kepemilikannya sudah 1 tahun, wajib menunaikan zakat emas yang wajib dibayarkan tanah dengan harga emas 19 gram dengan harga 500.000 per gramnya. Nah, pengilustrasian pembayaran zakat emasnya yaitu misalkan emas 5 kilo 5.000 gram dan tarifnya 2,5%. Nah, emas 1 gram sama dengan 500.000. Jika dibayar dengan emas 5.000 gram dikalikan dengan 2,5%. Nah, 5.000 gram itu dikali 2,5 per 100 sama dengan 1.250 gram emas. Nah, jika dibayar dengan uang, maka 5.000 gram tadi dikali dengan 500.000, yang hasilnya 2.500.000. Kemudian 2.500.000 itu dikali dengan 2,5%. Nah, hasilnya Rp37.600. Nah, itu ilustrasi pembayaran zakat emas dan penghitungan emasnya. Untuk zakat profesi, Andi adalah seorang direktur pada sebuah perusahaan dengan gaji per bulan 38 juta. Berapa zakat yang perlu dibayar Andi? Penyelesaiannya tarif 2,5%, gajinya 38 juta per bulan, rumus 2,5% dikali gaji per tahun. Nah, gaji berupa 38 juta dikali gaji per tahun, yaitu per tahunnya 12 bulan. Jadi hasilnya 456 juta. 456 juta dikali tarifnya 2,5% dibagi 100, jadi hasilnya 11.400.000. Maka zakat yang perlu dibayarkan Andi yaitu sebesar 11.400.000. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara tayamum. Dengan ini saya akan melakukan niat terlebih dahulu dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Ambil debu dengan 2 telapak tangan. Setelah saya ambil debu, masukkan seperti ini. Habis itu masukkan ke seluruh muka 1 kali saja. Terus kalau sudah selesai di muka, ambil debu lagi dengan 3 tempat yang berbeda. Terus usap lagi seperti ini. Terus diusapkan sebelah kanan terlebih dahulu 1 kali. Terus gayungkan dengan sebelah kiri 1 kali.